Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini saya akan membahas tentang pertidaksamaan eksponen. Pertidaksamaan ya, kemarin kita membahas persamaan, sekarang kita membahas pertidaksamaan. Yang perlu anak-anak ingat di materi ini itu kenapa ini bisa dibagi menjadi dua seperti ini? Karena begini, secara umum bentuk eksponen itu adalah a pangkat x atau a pangkat fx, suatu variabel ya. Nah, ini tuh dibagi menjadi dua karena dipengaruhi oleh nilai si A. Nah, pengaruhnya begini. Kalau dia A lebih dari 0, A lebih dari 1, maka di sini bentuknya akan tetap. Coba lihat, perhatikan. Nah, dia lebih dari. Jika ada sama dengan, ini juga ada sama dengan. Kalau dia kurang dari, di sini kurang dari, dia kurang dari sama dengan, maka kesimpulannya fx kurang dari sama dengan. Terus yang kedua, bagaimana jika A-nya itu di antara 0 dan 1 atau suatu pecahan yang di antara 0 sampai 1 ya. Maka jika dia lebih dari, akan menjadi ini lebih dari, dia akan menjadi kurang dari. Lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Jika kurang dari, dia akan menjadi ini kurang dari menjadi lebih dari ya, saya salah tadi. Menjadi lebih dari. Kalau ada sama dengan, ya sudah, di sini lebih dari sama dengan. Begitu ya. Itu yang kalian harus pegang. Nah, di sini saya akan memberikan contoh satu soal dengan dua cara penyelesaian seperti ini. Sebenarnya cukup satu penyelesaian saja bisa, tapi kalau saya biasanya paling senang hanya satu cara saja, pakai cara yang pertama. Dia jadikan A-nya positif. Tapi kalau mau jadi pecahan ya tidak masalah. Nanti berarti pakai cara yang kedua, gitu ya. Saya contohkan, misalkan seperti ini. Saya akan memberi contoh penjelasan seperti ini. Contoh yang pertama, saya akan membuat dia jadi positif saja ya. Jadi positif ya. Nah, ini kan sebenarnya aslinya 3 pangkat 1, bener nggak? 3 pangkat negatif 1. Nah, tapi saya ingin jadi positif saja, jadinya seperti ini. Ini saya langsung ya. Sepertiga itu adalah 3 pangkat min 1. Benar ya? Ini x plus 1 tetap. Kurang dari sama dengan 27 itu tinggal pangkat berapa? 27 itu 3 pangkat 3. Karena per 1 per 27, maka ini 3 pangkat negatif 3 dipangkatkan dengan x. Selanjutnya, kita kalikan satu-satu pangkatnya. Negatif 1 kali x. Negatif 1 kali 1. Sedemikian hingga hasilnya adalah 3 pangkat negatif x. Negatif 1 kali 1 plus min 1 ya. 1 kurang dari sama dengan negatif 3 kali x. Negatif 3x. 3 pangkat negatif 3x. Nah, ini saya jadikan dalam bentuk pangkat yang lebih dari 1. Saya sebenarnya paling senang cara ini. Nah, karena kan tinggal ngambil pangkatnya kalau cara seperti ini. Ini, saya ganti warna ketika dia mengambil pangkat. Saya misalkan ganti warna hijau. Nah, ini kan sudah sama ya, 3 semua ya. Ini tinggal negatif x kurang 1 kurang dari sama dengan negatif 3x. Tandanya masih sama kalau dia positif, lebih dari 1. Ini jadinya negatif x min 1 tetap. Negatif 3x pindah ruas jadi plus 3x kurang dari 0. Nah, negatif 1, negatif x plus 3x jadinya 2x min 1 kurang dari 0. 2x kurang dari sama dengan 1. Sehingga x-nya kurang dari sama dengan 1 per 2. Sehingga kesimpulannya adalah himpunan penyelesaiannya itu x, di mana
X-nya itu harus kurang dari sama dengan setengah, dan X-nya itu adalah anggota bilangan real. Simbolnya seperti ini. Nah, ini udah selesai, sampai selesai. Gitu ya. Nah, saya ingin melanjutkan contoh soal yang nomor 2. Nomor 2 soalnya sama, tapi saya akan membuat dalam bentuk pecahan. Nanti hasilnya bakalan sama. Yuk kita buktikan. Nah, ini sepertiga tetap. Biarkan sepertiga. X plus 1 kurang dari sama dengan 1/27 itu sama dengan sepertiga pangkat berapa? Sepertiga dipangkatkan 3, kemudian dia dipangkatkan X ya. Nah, ini proses penyederhanaan. Anak-anak harus bisa menyederhanakan dulu sebelum menyelesaikan hasil akhirnya. Sepertiga pangkat X plus 1 kurang dari sama dengan sepertiga pangkat 3 kali X. Oh, 3X. Nah, ini jadinya, oh ini udah sama, berarti kita bisa mengambil pangkatnya. Itu ya, ngambil pangkatnya ya. Pangkatnya adalah X plus 1. Nah, sini 3X, tapi ingat ini adalah 1/3. Sepertiga itu di antara 0 dan 1. Di tengah-tengahnya itu ada sepertiga. Makanya ini tandanya jadi berubah. Nah, seperti ini. Terus langkah selanjutnya bagaimana? Nah, saya paling senang ini yang paling besar. Ini satunya biarkan saja, lebih dari sama dengan 3X. Ini X-nya pindah ruas jadi negatif ya. Sedemikian hingga 1 lebih dari sama dengan 2X. Saya tulis balik. 2X saya baca dari belakang ya. Kurang dari jadi kurang dari ya. Karena bacanya saya dari belakang. Sehingga X-nya itu kurang dari sama dengan 1/2. Penyelesaiannya nanti hampir sama dengan yang ini. Himpunan penyelesaiannya sama. Jadinya HP-nya sama dengan X, di mana X-nya itu kurang dari sama dengan setengah. Dan X anggota bilangan real. Nah, kalau dia jelas sama, hasilnya sama. Pakai cara yang A, cara 1, cara 2, sama hasilnya. Itu ya. Nah, silakan kalau mau di screenshot contoh soalnya. Kalau saya lebih senang cara yang pertama, dia jadikan positif tanpa merubah tanda. Itu jika anak-anak mau seperti itu ya tidak masalah, hasilnya bakalan sama. Oke, selanjutnya untuk materi pertidaksamaan, contoh yang ketiga itu bentuk kuadrat. Nah, ini kemarin persamaan sudah ada, sekarang pertidaksamaan ada kembali. Nah, ini saya berbagi ya. Ini bisa kurang dari atau lebih dari ya. Saya anggap aja ini kurang dari sama dengan. Tapi ini bisa juga lebih dari sama dengan. Bisa aja lebih dari saja atau bisa aja kurang dari. Gitu ya. Tanda-tandanya bisa berubah. Oke, ini saya kasih contoh langsung soalnya. Saya ngambil salah satu contoh soal yang lebih dari. Nanti kalau anak-anak ingin menyelesaikan kurang dari ya bisa pakai yang kurang dari. Tapi secara langkah, secara prinsipnya sama. Caranya seperti ini. Baik nanti kurang dari lebih dari, diingat-ingat ini prosesnya. Oke, langkah yang pertama kita uraikan terlebih dahulu. Ini bisa kita tuliskan 3 pangkat X dipangkatkan 2. Kurangi 4, tak kurung aja biar ini pemisalannya nanti lebih mudah. 3 pangkat X plus 3 lebih dari 0. Nah, kita misalkan. Misalnya 3 pangkat X itu enggak baca sebagai P. Maka persamaannya akan menjadi seperti ini. P pangkat 2 dikurangi 4P plus 3 lebih dari 0. Sehingga kita faktorkan. Ini P, ini P, ini lebih dari 0. Gitu ya.
Nah, ini kemampuan menebak seperti di awal saya jelaskan dulu, terus ditambah titik-titik itu sama dengan min 4 titik-titik kali titik-titik sama dengan 3. Angka berapa yang dikalikan hasilnya 3? Dia adalah 3 dan 1. 3 dan 1. Biar min 4 ini min 1 min 3 min 1 min 3 min 1 dikalikan juga masih 3. Sehingga di sini itu P sama dengan 3 atau P sama dengan 1. Yuk kita selesaikan aja lagi. Berarti ini nanti P-nya itu sama dengan 3 atau P-nya sama dengan 1. Kita akan mencari pembatas. Kita tidak memandang lebih dari kurang darinya ya. Kita mencari pembatasnya terlebih dahulu. Nah, kita masukkan. P-nya itu dimisalkan 3 pangkat X. Oh, berarti sini 2 pangkat X. 2 pangkat X itu sama dengan 3. Kalau yang di sini 2 pangkat X sama dengan 1. 2. Tadi pemisahannya 3 pangkat X ya. Saya lupa. Saya ulangi. Ini itu 3 pangkat X sama dengan 3. Kemudian yang satunya 3 pangkat X sama dengan 1. Maka X-nya sama dengan, nah ini kan sama aja 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 1. X-nya sama dengan 1. Kalau yang ini 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 1 itu 3 pangkat 0. Berarti X-nya sama dengan 0. Nah, kita sudah dapat pembatas. Kita kasih keterangan aja. Pembatas. Nah, kita buat garis bilangan. Seret, misalkan di sini 0, di sini 1. Nah, gitu ya. 0 sama 1. Nah, terus tandanya tadi lebih dari apa kurang dari? Oh, lebih dari saja. Kalau lebih dari saja berarti di sini bolong ya. Berlubang. Di sini berlubang, nggak nutup. Nah, kita akan mengecek mana yang plus, mana yang minus. Apakah di sini? Apakah di sini? Apakah di sini? Nah, kalian cukup ngecek satu saja. Misalkan tadi persamaannya apa coba tadi? Nah, itu harus dicek, ini harus dipastikan dulu. Saya misalkan tak tulis ulang soalnya. Nah, tak ingatkan aja. Soalnya tadi kan 3 pangkat 2x min 4 titik 3 pangkat x plus 3 ya. Titik-titik 0. Nah, paling gampang kita ngecek angka berapa? Saya misalkan ngecek angka 2 di sini. Apakah nanti hasilnya positif atau negatif? Jangan 0 karena 0 adalah pembatas. Kita ngecek pakai angka 2 aja. Berarti ini jadinya seperti apa? 3 pangkat 2 titik 2 min 4 kali 3 pangkat 2 plus 3 titik-titik 0. Nah, nanti positif atau negatif ini? Berarti 3 pangkat 2 kali 2 4, 3 pangkat 4 berapa? 3 pangkat 4 satu dulu. Kurangi 4 kali 9 plus 3. 3 pangkat 4 itu 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Jadinya adalah 81. Kurangi 36 plus 3. Ini hasilnya nanti jadi 11 kurangi 3 8. 7 kurangi 3 4 48 titik-titik 0 titik-titik 0. Oh, ini itu lebih dari 0, artinya dia positif. Sedemikian hingga kita bisa naruh di sini ini positif, di sini negatif, di sini positif. Karena dia mintanya lebih dari 0, berarti yang positif adalah yang ini ya. Sedemikian hingga himpunan penyelesaiannya adalah dia di X-nya itu kurang dari 0 atau X-nya lebih dari 1. Sedemikian hingga himpunan penyelesaiannya adalah HP sama dengan HP-nya sama dengan
X di mana X-nya itu kurang dari 0 atau X lebih dari 1 di mana X-nya itu anggota R. Nah, ini kesimpulan akhirnya seperti ini. Nah, jadi untuk yang nanti misal soalnya kurang dari, ya udah ambil yang negatif gitu ya. Ya, cukup sekian dari saya penjelasan dari, semoga mudah dipahami. Ini silakan Pak, kalau yang mau men-screenshot hasilnya bisa seperti ini. Screenshot dulu. Nah, cukup sekian dari Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.